Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus Tactical Decision Making atau biasa disebut TDM. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Erlika Sulistia dan kedua rekan saya yang pertama yaitu Vicky Yatul Mubarokah dan juga Hana Nurhanifah. Langsung saja, berikut adalah soal dan pembahasannya. Yang nomor 1 itu kan disuruh membuat laporan laba rugi dengan format yang lebih baik. Nah, yang pertama itu ada penjualan, sistem A-nya itu 450 juta, sistem B-nya itu 325 juta, headphone-nya itu 80 juta, totalnya itu 855 juta. Nah, dikurangi beban variabel, sistem A-nya 200 juta, sistem B-nya 255 juta, headphone-nya 32 juta, totalnya 487 juta. Diperoleh margin kontribusi, sistem A-nya 250 juta, sistem B-nya 70 juta, headphone-nya 48 juta, totalnya 368 juta. Nah, yang kedua beban tetap. Nah, itu sistem A-nya 100 juta, sistem B-nya 180 juta, headphone-nya 27 juta, totalnya 307 juta. Dikurangi penjualan dan administrasi langsung, sistem A-nya 94 juta, sistem B-nya 68 juta 421 ribu, headphone-nya 16 juta 842 ribu, totalnya 180 juta. Diperoleh margin segmen, sistem A-nya 5 juta 263 ribu, sistem B-nya 111 juta 579 ribu, headphone-nya 10 juta 158 ribu, totalnya 127 juta. Biaya tetapnya yang A, yang sistem A 94 juta 737 ribu, sistem B-nya 68 juta 421 ribu, headphone-nya 16 juta 842 ribu, totalnya 180 juta. Diperoleh laba atau rugi bersih, sistem A-nya 150 juta, sistem B-nya rugi 110 juta, headphone-nya 21 juta, totalnya 61 juta. Nah, biaya tetapnya ini diperoleh dari yang sistem A-nya 450 juta per 855 juta dikali 180 juta sama dengan 94 juta 737 ribu. Margin segmennya yaitu dari 100 juta dikurangi 94 juta 737 ribu sama dengan 5 juta 263 ribu. Sistem B-nya 325 juta dibagi 855 juta dikali 180 juta sama dengan 68 juta 421 ribu. Nah, margin segmennya dari 180 juta dikurangi 68 juta 421 ribu sama dengan 111 juta 579 ribu. Headphone-nya 80 juta dibagi 855 juta dikali 180 juta sama dengan 16 juta 842 ribu. Nah, margin segmennya dari 27 juta dikurangi 16 juta 842 ribu sama dengan 10 juta 158 ribu. Nah, total margin ini diperoleh dari semua margin segmennya itu ditambah memperoleh hasil 127 juta rupiah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian diskusi yang nomor 2, yaitu jika diasumsikan sistem B dihentikan penjualannya, yang mengakibatkan sistem A mengalami kenaikan 30% dari 450 juta yaitu 585 juta, dan headphone mengalami penurunan 25% dari 80 juta yaitu 60 juta, dan totalnya 645 juta. Dikurangi beban variabelnya 200 juta dari sistem A, dan untuk headphone 32 juta, totalnya 232 juta, dan mengakibatkan beban kontribusi dari sistem A 385 juta dan untuk headphone 28 juta, totalnya 413 juta. Dikurangi beban tetap. Untuk mencari beban tetap yang nomor 2 itu caranya sama ya, sama nomor 1 yang sebelumnya, yaitu beban tetapnya 5.263.000 dan untuk headphone 10.158.000. Hasilnya 15.421.000. Dan untuk margin segmennya
Untuk sistem A 379.737.000 dan untuk headphone 17.842.000 dan totalnya 397.579.000 dikurangi biaya tetap yaitu 94.737.000 dan untuk headphone 16.842.000 dan totalnya 111.219.000 dan mengakibatkan laba rugi bersih untuk sistem A 285 juta dan untuk headphone 1.360.000 dan untuk total laba bersih semuanya yaitu 286.360.000. Jadi, jika dilihat dari nomor 1, saat sistem B masih diteruskan penjualannya, maka laba yang diperoleh hanya 61 juta. Sedangkan saat perhitungan nomor 2 diasumsikan sistem B dihentikan, maka laba yang diperoleh lebih tinggi yaitu 286.360.000. Terima kasih. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu misalkan terdapat sistem ketiga yaitu sistem C dengan mutu yang sama dengan sistem B. Anggaplah bahwa dengan sistem C penjualan A tidak berubah, namun sistem C hanya akan menghasilkan 80% pendapatan sistem B dan penjualan headphone akan turun 10%. Rasio margin kontribusi sistem C adalah 50% dan beban tetap langsung akan sama dengan sistem B. Haruskah sistem B itu dihentikan atau digantikan dengan sistem C? Untuk menjawabnya sama dengan nomor 1 dan nomor 2, yaitu menggunakan laporan laba ruginya seperti tabel ini. Untuk penjualan sistem A yaitu ada 450 juta, untuk sistem C ada 260 juta. Dari mana 260 juta ini? Nah, 260 juta ini berasal dari 80% sistem B. Ini dari soal, yaitu 80% dikalikan 325 juta, hasilnya 260 juta. Untuk penjualan handphone itu ada 72 juta, di mana karena sistem handphone itu mengalami penurunan 10%. Jadi 10% dikalikan awal mula pendapatannya yaitu 80 juta, jadi hasilnya 72 juta. Untuk totalnya sistem A, sistem C maupun headphone di total menjadi 780 juta. Dikurangi pada beban variabel. Beban variabel sistem A itu ada 200 juta, untuk sistem C ada 130 juta, di mana 130 juta ini didapatkan dari mencari kontribusi margin itu sama dengan penjualan dikurangi beban variabel. Di sini kita misalkan kontribusi margin itu dengan X sama dengan 260 juta dikurangi 50%. Jadi ini dapat untuk mencari 50%-nya ini kita rubah dengan 50% di sebelah kiri sama dengan X per 260 juta. Jadi langsung kita sederhanakan 50% yaitu 50 per 100 dikalikan X sama dengan X per 260. Kita sederhanakan lagi jadi 1 per 2 atau setengah dikalikan X per 260 juta. Di sini kita kalikan silang bahwasanya 2 dikalikan X itu hasilnya 2 dan 1 dikalikan 260 juta di situ hasilnya 260 juta. Lalu kita cari X sama dengan 260 juta dan 2-nya berpindah dari sisi kiri ke kanan jadi 260 juta per 2 sama dengan 130. Untuk headphone sendiri beban variabelnya ada 32 juta. Jadi kita total hasilnya 362 juta. Nah, untuk margin kontribusi sistem A dapat kita peroleh 250 juta. Untuk sistem C margin kontribusinya ada 130 juta dan untuk headphone margin kontribusinya dapat kita peroleh 40 juta. Lalu kita total hasilnya 422 juta. Dikurangi beban tetap
yaitu 5.263 itu berasal dari kolom yang pertama. Pada jawaban yang pertama itu sudah dijelaskan untuk mencari beban tetapnya. Untuk sistem C itu ada 111.579 juta. Karena sama dengan sistem C, jadi beban tetapnya juga diperoleh sama. Untuk yang handphone ini ada 10.158.000 rupiah. Jadi totalnya 127 juta. Untuk margin segmennya dapat kita peroleh yaitu 244.733.000. Untuk sistem C margin segmennya ada 18.421.000. Untuk handphone di sini ada 29.842.000. Untuk totalnya ada 293 juta. Untuk biaya tetap yaitu 94.737. Untuk sistem C biaya tetapnya ada 68.421.000 rupiah, dan untuk handphone itu ada 16.482.000 rupiah. Jadi kita total di sini dapat kita peroleh 172.640.000 rupiah. Untuk rugi bersihnya dapat kita peroleh sistem A itu ada 150 juta. Untuk sistem C ada minus, jadi rugi 50 juta. Untuk handphone itu sendiri ada laba 13.360.000, dan kita total, untuk totalnya di sini ada 113.360.000 rupiah. Jadi untuk menjawab soal yang haruskah sistem B dihentikan dan digantikan dengan sistem C, itu jawabannya ya, lebih baik sistem B digantikan dengan sistem C, karena dibandingkan dengan nomor 1 yang ada sistem B-nya hanya laba sebesar 61 juta ribu. Sedangkan kalau digantikan dengan sistem C maka labanya menjadi 113.360.000 rupiah. Tetapi kalau nomor 3 dibandingkan dengan nomor 2 maka lebih baik sistem B dan sistem C dihentikan, karena pada nomor 2 itu memperoleh laba sebesar yaitu sebesar 286.360.000 rupiah. Seperti itu. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.